Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kami tim promosi kesihatan Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin akan mengadakan edukasi dengan topik preeklamsi berat pada kehamilan yang akan disampaikan oleh narasumber kami, Dr. Cut Rika Maharani, SPOG. Kepada narasumber kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kami curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam penuh ilmu pengetahuan. Hari ini saya Dr. Cut Rika Maharani, SPOG dari bagian obstetri dan ginekologi RSUD Zainal Abidin akan sedikit memberikan penyuluhan kepada pemirsa semuanya. Apa topik kita hari ini? Topik kita hari ini adalah mengenai keracunan dalam kehamilan atau kita sering mendengarnya preeklamsia berat. Nah, kenapa hal ini penting? Preeklamsia berat itu merupakan salah satu penyebab angka kematian ibu. Secara nasional, angka kematian ibu pada tahun 2015 sesuai target MDGs harusnya adalah 102 per 100 ribu kelahiran hidup. Namun, sampai saat ini, angka kematian ibu masih cukup tinggi. Pada tahun 2015 terdapat 309 kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup. Nah, bagaimana dengan Provinsi Aceh? Provinsi Aceh sendiri pada tahun 2016 terdapat 169 kasus kematian ibu, sedangkan pada tahun 2017 148 kasus yang tersebar di seluruh Provinsi Aceh. Nah, apa penyebab kematian ibu terbanyak di Provinsi Aceh? Ternyata penyebab kematian ibu terbanyak di Provinsi Aceh adalah karena keracunan kehamilan atau preeklamsia berat. Kenapa hal ini juga penting dibicarakan? Ternyata hal ini bukan menjadi masalah saja di Provinsi Aceh di Indonesia, namun juga di negara maju. Nah, angka kematian ibu di negara maju adalah yang diakibatkan oleh kehamilan adalah 1 dari 5.000 perempuan. Nah, sedangkan di negara berkembang itu adalah 1 dari 11 perempuan meninggal akibat komplikasi kehamilan dan persalinan. Nah, angka kematian ibu di Indonesia sendiri merupakan salah satu yang tertinggi di negara Asia Tenggara. Nah, siapa saja yang beresiko? Sebenarnya semua wanita hamil beresiko mengalami preeklamsia berat dan mengalami komplikasi selama kehamilan. Nah, apa itu keracunan kehamilan atau preeklamsia berat? Di mana suatu kondisi terjadi peningkatan tekanan darah ibu pada usia kehamilan di atas 20 minggu. Di mana tekanan darahnya itu terbagi kalau preeklamsia berat di atas 160 per 110 mm Hg dengan ketika dicek kencing protein urianya positif 2 atau preeklamsia ringan tekanan darah di atas 140 per 90 dengan protein urianya positif 1. Siapa saja yang beresiko untuk mendapatkan keracunan kehamilan ini? Nah, beberapa faktor resiko yang dapat kita identifikasi pada saat kunjungan pertama atau pada saat ibu melakukan pemeriksaan pertama kali ke bagian obgyn adalah pertama umur di atas 40 tahun, hamil anak pertama, kemudian hamil yang sudah lebih dari 3 atau 4 kali dengan riwayat preeklamsia sebelumnya, kemudian ibu yang baru hamil dengan pasangan yang baru atau pada suami kedua dan berikutnya, kemudian adanya riwayat preeklamsia pada orang tua ibu, pada ibu atau adik perempuan atau tante, kemudian kehamilan kembar, kemudian ibu dengan faktor resiko memiliki diabetes mellitus, kemudian riwayat hipertensi yang sudah lama, ibu dengan penyakit ginjal, kelainan pembuluh darah, dan sebagainya. Nah, salah satu yang penting lagi adalah obesitas sebelum hamil atau kegemukan yang dialami sebelum hamil. Apa yang dimaksud dengan obesitas sebelum hamil? Di mana indeks massa tubuh ibu itu di atas 35. Kemudian pada saat tekanan darah diastoliknya di atas 80 mm Hg. Nah, kemudian yang mana sih yang beresiko tinggi, di mana yang beresiko rendah? Nah, yang resiko tinggi adalah yang memiliki riwayat preeklamsia sebelumnya, ibu yang hamil kembar, kemudian riwayat hipertensi kronis sebelumnya, diabetes mellitus baik itu tipe 1 maupun tipe 2, kemudian ibu dengan riwayat penyakit ginjal, dan ibu dengan penyakit autoimun seperti sistemik lupus erythematosus. Nah, itu untuk yang resiko tinggi. Bagaimana dengan yang resiko sedang?
Nah, yang beresiko sedang itu adalah ibu yang pertama kali hamil. Kemudian tadi obesitas, indeks massa tubuh di atas 35, kemudian riwayat preeklamsia pada saudara perempuan, pada orang tua perempuan, pada tante dan sebagainya, kemudian usia di atas 35 tahun, serta riwayat pasien di mana interval kehamilan atau jarak antara anak ibu yang pertama dan berikut itu terlalu jauh, di atas 10 tahun. Nah, hipertensi sebelum kehamilan atau yang tadi kita bilang hipertensi kronik itu dapat muncul selama kehamilan dan dapat membahayakan kesehatan ibu dan bayi. Nah, insiden ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Nah, hipereklamsia sendiri sebenarnya komplikasi yang hanya dialami ibu sekitar 7-9% dari seluruh kehamilan. Kenapa sih seorang ibu bisa mengalami preeklamsia? Nah, ternyata salah satu teorinya adalah adanya gangguan dari fungsi plasenta itu sendiri, di mana plasenta tidak dapat bekerja dengan baik, sehingga tidak dapat menyebabkan pembuluh darah di rahim untuk melebar. Orang yang dengan preeklamsia, plasentanya itu tidak bekerja dengan baik, sehingga pembuluh darah di rahimnya itu dia mengecil atau tidak membesar, sehingga aliran darah dari ibu ke plasenta dan ke bayi tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga nutrisi ke bayi tidak dapat tercapai dan akhirnya dibutuhkan tekanan yang tinggi untuk menyampaikan nutrisi tadi ke bayi, sehingga akan terjadi peningkatan tekanan darah pada ibu. Dan preeklamsia ini menyebabkan berbagai komplikasi selama kehamilan. Ada yang namanya HELLP syndrome, di mana itu terjadi penurunan kadar trombosit, peningkatan fungsi hati, dan terjadinya hemolisis. Nah, itu merupakan salah satu komplikasi terberat. Dan komplikasi yang paling ditakutkan lainnya adalah eklamsia atau kejang selama kehamilan. Jadi untuk ibu-ibu yang kira-kira mengalami hal yang tersebut seperti saya bilang, itu harus segera melakukan cek kandungan dan cek kondisi kehamilan ibu. Nah, eklamsia sendiri tidak langsung terjadi eklamsia atau tidak langsung terjadi kejang. Namun biasanya diawali dengan peningkatan tekanan darah di atas 160/110, kemudian ibu akan mengalami nyeri kepala, ibu akan mengalami pandangan kabur, nyeri ulu hati, dan mual muntah. Jika ibu menemukan gejala seperti ini, langsung periksakan diri ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Mungkin saya ulang tadi sedikit ya, apa gejalanya tadi? Ada tekanan darah tinggi, terdapat protein dalam urin, gangguan penglihatan, nyeri perut kanan atas, nyeri kepala, muntah, sesak nafas, urinnya yang berkurang, serta edema atau bengkak pada wajah, tangan, dan kaki. Nah, apa komplikasi pada ibu? Nah, jika ibu terkena keracunan kehamilan, maka akan kemungkinan terjadinya stroke atau perdarahan di otak. Kemudian ibu akan mengalami tadi sesak nafas atau paru-parunya terisi cairan. Kemudian terjadi kegagalan jantung, jantung tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh yang mengakibatkan ibu sesak. Kemudian yang paling ditakutkan adalah akan terjadi kematian baik ibu maupun bayi. Nah, bagaimana dengan bayi? Bayi kemungkinan harus dilahirkan secara prematur, tidak cukup bulan, kemudian bayinya bisa kecil, tidak sesuai dengan ukurannya yang seharusnya, kemudian terjadi gawat janin, di mana denyut jantung bayi akan menjadi sangat tinggi atau terlalu rendah, kemudian terjadi pelepasan ari-ari secara tiba-tiba, itu yang menyebabkan perdarahan, bisa menyebabkan kematian sampai pengangkatan rahim, serta kematian bayi. Apa aja yang dapat kita lakukan untuk menangani pasien ini? Pada pasien dengan keracunan kehamilan, mungkin ibu ada beberapa yang pernah mengalami keracunan kehamilan ini, akan kita berikan obat darah tinggi. Ya, jadi namun obat darah tinggi itu hanya boleh diberikan oleh dokter, tidak boleh diberikan oleh yang lain. Ya, obat darah tinggi ini akan kita berikan ketika tekanan darah ibu di atas 160/110 mmHg dan sudah kita tegakkan dengan preeklamsia. Begitu. Nah, untuk kejangnya sendiri kita akan memberikan magnesium sulfat, obat anti kejang. Nah, ini juga penting karena kita tidak mau ibu-ibu yang dengan keracunan kehamilan akan jatuh ke dalam suatu kondisi eklamsia atau kejang tadi. Nah, beberapa pasien ketika diberikan magnesium sulfat akan mengeluhkan seperti terasa panas. Namun, ibu-ibu harus tetap bertahan karena kita akan memberikannya itu secara perlahan. Karena itu merupakan salah satu pengobatan untuk mencegah kejang tadi. Ibu yang didiagnosis dengan preeklamsia berat harus dilahirkan.
Nah, itu tergantung dari kondisi ibu dan bayi. Selama tidak membahayakan ibu dan bayi, ada beberapa akan kita pertahankan sampai usia kehamilan ibu lebih kurang di atas 34 minggu baru kita lahirkan. Kenapa harus di atas 34 minggu? Karena kita menganggap bahwa paru-paru bayi sudah cukup baik untuk bertahan di luar. Dan biasanya berat badan bayi itu sudah di atas 2 kilo. Nah, kemudian atau biasanya preeklamsia berat ini akan kita temukan pada saat ibu-ibu mau melahirkan. Nah, mungkin karena suatu proses yang kita tidak tahu kenapa, itu akan meningkat pada saat mau melahirkan. Tetap terapinya sama, kita akan melahirkan bayinya. Tapi untuk pada bayi-bayi yang tadi prematur di bawah 34 minggu, akan ada tata laksana khusus yang pasti ibu harus ke dokter dan akan dirawat di rumah sakit. Karena kita akan memberikan pematangan paru ke bayinya untuk siap dilahirkan, ibu akan kita pantau tekanan darahnya, ibu akan kita beri obat-obatan supaya tidak terjadi kejang tadi. Nah, apakah melahirkannya harus sesar atau bisa lahir normal? Nah, itu bergantung kondisi ibu pada saat nanti masuk ke dalam rumah sakit dan dalam pemantauan kita. Tidak semua ibu-ibu yang dengan keracunan kehamilan itu akan dilakukan sesar. Selama tekanan darah ibu dapat kita kontrol, maka ibu dapat mencoba persalinan secara normal. Nah, sesar dilakukan biasanya pada kondisi di mana terjadi kegawatan pada janin, kegawatan pada ibu, misalnya eklamsia, atau yang tadi saya jelaskan HELLP syndrome. Nah, itu membutuhkan seksio sesaria. Selanjutnya adalah bagaimana sih cara mencegah penyakit ini? Nah, dari rekomendasi kita, dari Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, di mana tadi kita harus mengenali yang mana faktor resiko tinggi dan faktor resiko sedang. Itu merupakan salah satu cara untuk melakukan pencegahan preeklamsia. Nah, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan USG terhadap ibu dan kandungan ibu, di mana akan ada beberapa pemeriksaan yang akan kita lakukan, terutama untuk melihat bagaimana fungsi ari-ari ibu terhadap bayinya, fungsi dari ari-ari kepada janinnya. Nah, kemudian ada pemberian, salah satunya adalah pemberian obat-obatan, di mana ketika ibu mengalami preeklamsia pada kehamilan pertama, itu akan kemungkinan berulang sekitar 20-30% pada kehamilan berikutnya. Nah, jadi ada obat yang kita bilang dengan aspirin. Kita akan memulai memberikan obat aspirin ini pada usia kehamilan 3 bulan. Makanya ketika ibu terdeteksi hamil, ibu harus segera melakukan kontrol kehamilan ke dokter kandungan terdekat ibu untuk mengurangi resiko preeklamsia berikutnya. Nah, kemudian apalagi rekomendasinya? Ternyata ibu harus meminum yang namanya kalsium. Kalsium itu dosisnya itu sekitar 1,5 sampai 2 gram per harinya. Nah, jadi kalau misalnya ibu-ibu datang ke puskesmas pasti dikasih kalsium kan. Nah, jadi ibu harus meminum kalsium itu lebih kurang 3 sampai 4 tablet seharinya untuk mengurangi resiko preeklamsia yang tadi. Nah, apalagi yang harus kita lakukan? Ternyata istirahat di rumah itu bukan pencegahan untuk mengurangi terjadinya preeklamsia, bukan pencegahan primer ya. Jadi ibu dapat beraktivitas seperti biasa atau boleh dapat mengurangi aktivitas-aktivitas berat. Tapi tidur saja tidak akan mengurangi resiko ibu untuk mengalami keracunan kehamilan. Nah, kemudian bed rest juga yang tadi saya bilang tidur tidak akan memberikan outcome yang memperbaiki luaran kehamilan yang akan menjadi lebih baik. Kemudian satu lagi, kalau orang bilang kalau misalnya darah tinggi diobati dengan diet rendah garam. Tapi pada ibu hamil ini diet rendah garam itu tidak akan membantu pencegahan untuk mengurangi resiko preeklamsia. Nah, kemudian pemberian vitamin D juga tidak membuktikan akan mengurangi resiko preeklamsia. Kemudian vitamin C dan vitamin E juga tidak direkomendasikan. Kemudian pemberian obat darah tinggi yang seperti diuretik misalnya tidak dapat direkomendasikan dalam upaya pencegahan.